Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 9 November 2020, bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini tanggal 9 November 2020 adalah Bait Allah. Mari kita buka bersama dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah pemerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 2 ayat 13 sampai 22. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Basilika ini adalah salah satu dari 4 basilika yang ada di kota Roma, selain Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Basilika adalah gereja besar yang dapat menampung ribuan umat. Karena gereja dipercaya harus memiliki hati seluas samudra agar dapat menyediakan diri bagi kehadiran Allah dan rahmat-Nya yang tidak terbatas guna dibagikan kepada semua umat beriman. Gereja harus menjadi tempat bertemunya rahmat Allah dan iman semua umat Allah yang haus akan Allah. Pertanyaannya kemudian bagi gereja, bagaimana caranya agar gereja dapat melaksanakan peran sebagai jembatan antara Allah dan manusia? Bacaan Injil kita hari ini menjawabnya. Bacaan Injil menampilkan Yesus yang membersihkan bait Allah dari para penjual kambing domba, burung merpati, dan meja penukar uang. Mengapa para penjual itu berdagang di bait Allah? Orang Israel punya kewajiban untuk mempersembahkan korban syukur tahunan atau korban-korban lainnya di Yerusalem. Mengapa di Yerusalem? Karena di sana berdiri bait Allah. Dan hanya di Yerusalem terdapat mezbah suci, tempat mempersembahkan seluruh korban persembahan orang Israel. Di tempat lain hanya ada sinagoga dan tidak ada mezbah. Korban orang Israel terdiri dari kambing atau domba,
Jika orang itu mampu mempersembahkannya, atau kemudian golongan kedua adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Dan kalau orang itu sungguh miskin, maka dia diwajibkan mempersembahkan 2 koin bait Allah. Persembahan-persembahan tersebut harus sempurna dan tidak boleh bercacat. Kambing domba misalnya jangan rontok bulunya. Demikian juga dengan burung merpati, harus putih dan lengkap bulunya. Sedangkan koin yang dipersembahkan harus bersih mengkilat, tidak boleh yang angkanya sudah hilang atau koinnya buram. Awalnya untuk membantu para pesiara iman disediakanlah kambing domba, burung merpati, dan koin yang dapat dibeli di halaman bait Allah atau ditukar di halaman bait Allah. Tujuan awalnya sangat mulia agar tidak memberatkan para pesiara. Bayangkan kalau mereka harus berjalan kaki bermil-mil jauhnya, berhari-hari, dan harus membawa kambing atau domba. Maka praktek ini awalnya sangat membantu para pesiara. Tetapi kemudian praktek ini berubah menjadi praktek dagang yang memberatkan pesiara karena harga hewan korban dan koin persembahan ditukar dengan harga yang sangat mahal dan tidak wajar. Pedagang dan para imam, terutama juru sensor persembahan, memanfaatkan rasa rohani umat pesiara untuk mengambil keuntungan material dari mereka. Hal inilah yang ditentang oleh Yesus. Pihak yang keberatan menantang Yesus itu dikatakan dalam kitab suci kita tadi adalah orang-orang Yahudi. Mereka sebenarnya para penjual dan para imam yang kepentingannya terganggu oleh tindakan pembersihan Yesus. Yesus tidak mau bait Allah menjadi tempat praktek pemerasan dan penipuan, karena Allah selalu hadir, tulus, dan memberi keselamatan kepada umatnya tanpa biaya. Pesannya untuk gereja kita di masa kini sangat jelas. Gereja harus hadir sebagai oase rohani, tempat umat sungguh menemukan Allah yang mereka cari. Gereja harus melawan segala praktek manipulatif yang berbau rohani yang membebani umat dalam beribadah. Gereja harus sungguh-sungguh menjadi tempat orang merasa nyaman untuk beribadah. Prakteknya ini kemudian bisa ditanyakan dalam situasi kita. Apakah ada praktek demikian dalam gereja kita kini? Praktek penipuan atau praktek pemerasan? Kita tidak boleh naif. Jawabannya ada. Contohnya, salah satu contoh yang paling sederhana yang bisa kita angkat adalah dagangan lilin saat Natal atau Paskah. Itu yang kadang harus kita akui harganya lebih tinggi dari harga pasaran. Mengapa kita tidak membantu umat menyediakan lilin gratis agar mereka terbantu melaksanakan ibadatnya? Lilin kok diperdagangkan? Itu bacaan Injil hari ini mengajak kita membangun gereja yang sehat dan sungguh tampil sebagai jembatan pertemuan antara Allah dan umatnya. Gereja harus membantu umat menemukan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk teguran bagi kami gereja-gereja modern pada pagi ini. Layakkanlah kami untuk menjadi jembatan kasih dan berkat bagi umat-Mu guna menemukan Dikau. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, para sahabat insani yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki
senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.